Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya di Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah dan selalu melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Utamanya nikmat yang paling istimewa, yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat dan afiah, serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan kajian kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ke-19, masih melanjutkan penjelasan tentang khamr. Mungkin sampai 3 pertemuan ini karena sangat pentingnya dan bahayanya. Jangan sampai kita pernah memegang aja, kalau bisa jangan. Zikru ahadits ma'rif mutafarriqah ruwiyat fil khamri. Di sini yang disebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan tentang khamr. Min dzalika ma dzakarahu Abu Nu'aim fil Hilyah an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam binabidzin fi jarratin lahu nashisun faqala idribu bihadza al-ha'ita fa inna hadza syurbu man la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara hadis tentang khamr, yaitu hadis yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diaturi nabidh. Nabidh itu apa? Rendaman kurma, rendaman kurma atau rendaman anggur. Dan rendaman nabidh itu diwadahi wadah yang terbuat dari kulit, ya, wadah terbuat dari kulit binatang. Kemudian dari Nabi itu terdengar suara kayak air mendidih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idribu bihadza al-haydha. Ya, buang lempar minuman ini ke tembok sana, karena ini adalah minuman orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabidh itu artinya aslinya halal, ya. Nabidh kurma, rendaman air kurma, bahkan bisa untuk terapi kesehatan. Tapi kalau sampai mendidih seperti air, ada suara seperti air mendidih, ini sudah tidak halal, termasuk khamr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi sadrihi ayatun min kitabillah wa sabba 'alaiha al-khamra yaji'u yaumal qiyamati kullu harfin min tilkal ayati fayakhudhu binasiyatihi hatta yuqifahu
baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala fayukhasimuhu wa man khasamahu al-Qur'anu khusima fal wailu liman kana al-Qur'anu khasmahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di dalam dadanya ada ayat Al-Qur'an, dia hafal Al-Qur'an walaupun satu ayat, tapi dia berani meminum khamr, menuangkan khamr di dalam dadanya, ke dalam perutnya, maka tiap-tiap huruf dari ayat tadi akan datang pada hari kiamat lalu memegang ubun-ubunnya. Di ayat itu berupa makhluk atau makhluk apa, terus memegang ubun-ubunnya dan menyeretnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadapan Allah, ayat masing-masing huruf dari ayat itu membantahnya, ya, mengajak berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dibantah oleh Al-Qur'an, pasti dia akan dikalahkan. Maka celakalah bagi orang yang yang dimusuhi oleh Al-Qur'an pada hari kiamat, pasti dia akan selamat. Wa jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ijtama'u 'ala muskirin fid dunya illa jama'ahumullahu fin nar fayuqbilu ba'duhum 'ala ba'din yatalawamuna qala ahaduhum lil akhar ya fulan la jazakallahu anni khairan fa anta alladhi awratani hadzal mawrid wa yaqul akharu misla dzalik. Diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau ada kaum atau beberapa orang, sekelompok orang, mereka berkumpul dalam satu hidangan atau pesta, yang mana di dalam pesta itu ada minuman keras, ada minuman keras yang memabukkan, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka. Lalu masing-masing mereka akan mendatangi kawannya, akan mendatangi temannya, dan mereka saling menyalahkan, saling mencela. Nah, gara-gara kamu dulu, ya, gara-gara kamu saya datang ke sini, kamulah yang menyeret saya ke sini, ya, bukan saya, kamu, justru kamu yang mengajak saya, justru gara-gara kamu saya sampai di sini. Jadi mereka saling mencela, saling menyalahkan. Tapi apa gunanya? Ya mereka sudah ada di neraka, tidak mungkin bisa selamat. Wa jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala man syaribal khamra fid dunya saqahu Allahu min summil asawidah syurbatan yatasaqatu lahmu wajhihi fil ina'i qabla ay yashrabaha. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang minum khamr di dunia dan tentunya sampai mati tidak bertobat, maka Allah akan memberi minum orang itu berupa minuman racun hitam. Satu kali minum saja, ya, bahkan sebelum minum, belum sampai meminum minuman itu, daging wajahnya rontok. Belum sampai minum, daging wajahnya sudah rontok dan berjatuhan di wadah yang ada isinya racun tadi. Kalau dia meminumnya, maka seluruh daging dan kulitnya akan rontok, akan berjatuhan, dan baunya luar biasa, sehingga orang-orang di sekitarnya di dalam neraka sangat terganggu dengan bau daging dan kulit yang rontok itu. Ala wa syaribuha wa asiruha wa mu'tasiruha wa hamiluha wal mahmulatu ilaihi wa akilu thamaniha syuraka'u fi ismiha la yaqbalullahu minhum salatan wala shawman wala hajjan
hatta yatubu. Ketahuilah bahwa orang yang minum khamr, yang memeras khamr, yang ngejus, dan yang pesan minta diperaskan, yang membawa tukang panggul, wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang diantarkan khamr kepadanya, mungkin penjualnya atau yang dibelikan, wa akilu samaniha, dan orang yang makan uang hasil penjualan khamr, mereka semuanya berdosa, sama-sama berdosa. Dan Allah tidak menerima sholat mereka, puasa dan haji mereka, sehingga mereka bertobat. Fa in matu qabla taubati kana haqqan 'ala Allahi ayyusqiyahum bi kulli jur'atin syaribuha fid dunya min sadidi jahannam. Ala wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Dan barang siapa yang meninggal, yang mati, yang minum, yang memerasnya, yang pesan, yang membawa, yang dibawakan, yang memakan uang, memakan hasil penjualan khamr, kalau tidak bertobat sampai mati, maka Allah pasti akan memberi minum mereka setiap satu teguk minuman keras akan diberi minum min sodi di jahannam, dari nanah yang bercampur campur darah di neraka jahannam. Ala wa kullu muskirin khamrun, ketahuilah bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr hukumnya haram. Di apa saja ya, baik mereknya, apapun mereknya, apapun namanya, kalau memabukkan itu khamr ya. Dan setiap khamr haram. Wa yadkhulu fi qawlihi kullu muskirin khamrun al-hashishah kama sayatil kalamu alaihi insyaallah. Dan termasuk dalam kategori kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr al-hashishah, baik yang berupa pil maupun serbuk ataupun masih berupa daunan ya. Kalau dikonsumsi, diisap atau dia disuntikkan, bisa menyebabkan hilang kesadaran, termasuk kullu muskirin khamrun. Dan di belakang nanti akan ada penjelasannya tersendiri. Ruwiya anna syurbatal khamri idza atau 'ala sirati yatakhattafahumuz zabaniyatu ila nahril khabal fayusqawna bi kulli ka'sin syaribuha minal khamri syurbatan min nahril khabal falau anna tilka syurbata tusabbu minas sama'i la akhraqatis samaa min harriha, na'udzubillahi minha. Diriwayatkan bahwa orang-orang yang minum khamr, ketika mereka datang di sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, mereka dilempari oleh malaikat Zabaniyah dan dilemparkan ke Nahril Khabal, ke sungai nanah ya, sungai yang penuh dengan nanah dan darah. Lalu mereka diberi minum ya, dengan tiap-tiap satu gelas khamr yang diminum di dunia akan diberi satu minuman dari sungai Khabal tadi, sungai yang berisi darah dan nanah. Seandainya minuman dari sungai nanah tadi dituangkan dari langit ya, maka semua langit, dari langit yang ketujuh yang paling atas, maka seluruh langit akan terbakar karena panasnya. Sudah berupa nanah bercampur darah, panas lagi. Nah, ini ya,
siksaan orang yang meminum khamr antara lain seperti itu. Ya, demikian beberapa hadis yang sangat mengerikan ya, tentang akibat atau siksa yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang minum khamr apabila tidak bertobat sampai mati. Berikutnya zikrul asar anis salafi fil khamri. Beberapa asar, beberapa pernyataan pendidikan para ulama salaf tentang khamr. Zakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala idza mata syaribul khamri fadfanuhu thumma slubuhu ala khashabatin thumma bashuhu anhu qabrahu fa illam taro wajhahu masrufan 'anil qiblah wa illa fatrukuhu masluban. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orangnya kecil, kurus. Ya, bahkan dalam sejarah digambarkan seandainya ada angin yang kencang, angin yang agak kencang, bukan kencang banget, bukan seperti lesos atau topan, ya. Agak kencang dikit, ya udah Ibnu Mas'ud katut angin karena kecil dan kurusnya. Tetapi kata Rasulullah, walaupun kecil, kakinya kalau dibandingkan ya di dalam pandangan Allah, kakinya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud karena mulianya Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, apabila peminum khamr mati, meninggal dunia, maka makamkanlah, kuburkanlah, kemudian saliblah dia di atas kayu. Jadi dikuburkannya sambil disalib. Kemudian kuburnya gali lagi. Apabila kalian tidak melihat wajahnya berpaling dari Ka'bah, dari kiblat, wa illa fatruku masruban. Kalau tidak, maka biarkanlah dia tetap tersalib. Ya, kalau tidak wajahnya dipalingkan dari Ka'bah, ya maka lepaskan salibnya. Kalau masih tetap menghadap kiblat, kalau waktu dikuburkan menghadap kiblat. Nah, tapi bagi peminum khamr, ini kata Ibnu Mas'ud, kalau dibongkar kuburnya, dia akan berpaling dari Ka'bah. Kalau dia tetap menghadap Ka'bah, silakan dilepas salibnya. Tapi kalau tidak, kalau berpaling, maka biarkan dia tetap tersalib. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, idza mata syaribul khamri ya fambushuhu fa illam tajiduhu fa illam tajiduhu masrufan 'anil qiblah faqtuluni. Apabila ada peminum khamr, pecandu minuman keras, meninggal dan sudah dikubur, maka coba gali lagi kuburnya. Kalau kalian tidak menemukannya berpaling dari kiblat, maka bunuhlah aku. Itu kata Ibnu Mas'ud. Wa anil Fudail bin Iyad annahu hadara 'inda tilmidin lahu hadratul wafah faja'ala yulaqqinuhu asy-syahadata wa lisanuhu la yantiqu biha. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwa beliau mendatangi salah satu muridnya yang sedang menghadapi sakaratul maut, sedang menghadapi kematian. Maka Fudail bin Iyad menuntunnya membaca syahadat, tetapi muridnya tadi tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ya, mulutnya terkunci. Diulang-ulang oleh Syekh Fudail bin Iyad, tetap tidak bisa mengucapkannya. Bahkan muridnya mengatakan, la aquluha wa ana bari'un minhu. Aku tidak bisa mengucapkannya dan aku berlepas diri dari syahadat, dari kalimat syahadat. Sehingga keadaan yang seperti itu membuat Syekh Fudail bin Iyad sangat terpukul
dan beliau keluar dari dekat muridnya tadi sambil menangis. Kok bisa ya? Apa sebabnya murid saya bisa seperti itu? Bahkan dia tidak bisa mengucap kalimat syahadat, malah dia mengatakan, saya tidak mengatakannya, tidak mengucapkannya karena dan saya berlepas diri dari kalimat syahadat. Tsumma ra'ahu ba'da muddatin fi manamihi wa huwa yushabu bi ilan nar. Setelah beberapa hari Syekh Fudail bin Iyad bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat muridnya tadi diseret oleh malaikat menuju ke neraka. Faqala lahu ya miskin bima nuzi'at minkal ma'rifah. Faqala ya ustadz kana bi illatun fa ataitu ba'dal atibba faqala li tashrabu fi kulli sanatin qadhan minal khamri wa illam taf'al tabqa bika illatuka. Dalam mimpinya itu Syekh Fudail bin Iyad bertanya kepada muridnya, wahai miskin, wahai muridku yang miskin, kenapa kamu bisa seperti ini? Kamu kan dulu murid saya yang pintar, ya, yang tahu, yang mengerti hukum-hukum. Kenapa seperti ini? Ada apa? Apa dosa yang kamu lakukan? Kemudian muridnya tadi menjawab, wahai Ustadz, dulu saya punya penyakit dan saya datang kepada dokter. Dokter menyarankan kamu harus minum khamr 1 gelas setiap tahun, setahun sekali minum khamr 1 gelas kalau kamu mau sembuh dari penyakit ini. Kalau kamu tidak mau meminumnya, maka kamu akan tetap menderita penyakit ini. Fakuntu asrabuha fi kulli sanatin li ajli tadawi. Maka saya meminumnya setahun sekali, bukan karena menikmati tapi karena untuk pengobatan. Fahadha halu man yashrabuha litadawi fa kaifa halu man yashrabuha li ghairi dzalik. Ya. Orang yang minum khamr untuk berobat aja seperti ini siksanya. Bagaimana orang yang meminumnya untuk berfoya-foya, bersenang-senang dan menikmatinya? Maka tentunya siksanya akan lebih berat. Wa su'ila ba'du ta'ibina an sababi taubatihi faqala kuntu ambusul qubura fara'aitu fiha amwatan masrufina 'anil qiblah. Salah seorang yang bertaubat pernah ditanya tentang sebab taubatnya. Jadi ada orang bertaubat, mungkin tadinya dia tidak begitu memperhatikan sholatnya, atau mungkin dia biasa berbuat maksiat dan akhirnya bertaubat. Nah, ketika itu ditanya tentang sebab kenapa kamu bisa bertaubat, karena tidak ada yang menyangka kalau dia akan bertobat. Lalu dia menjawab, saya penggali kubur. Saya ini penggali kubur, dan beberapa kali ketika saya menggali kubur, saya melihat beberapa mayat berpaling dari kiblat. Jadi waktu dikuburkan madhab kiblat kok. Ini karena ada tidak tahu kalau ada kuburnya, ya, begitu menggali malah ada mayatnya berpaling dari kiblat. Nah, maka saya cari keluarga mereka saya cari, saya tanya rata-rata, jawab keluarganya, kanu yasrabunal khamra fid dunya wa matu min ghairi taubatin. Rata-rata mereka orang yang jenazahnya berpaling dari kiblat ini, ketika saya tanyakan kepada keluarganya, mereka menjawab dia dulu peminum khamr dan sampai mati dia tidak bertaubat. Wa qala ba'du shalihin mata li waladun saghirun falamma dafantuhu ra'aituhu ba'da mautihi fil manam wa qad syaba ra'suh. Dikatakan oleh salah seorang ba'du shalihin, ya, salah satu dari orang-orang soleh, beliau bercerita, anak saya meninggal dunia masih kecil. Nah, setelah saya makamkan, saya kuburkan,
beberapa hari berikutnya saya bermimpi bertemu dengan anak saya. Anehnya rambutnya sudah beruban, sudah putih semua, padahal masih kanak-kanak, masih kecil. Maka dalam mimpi itu saya bertanya, ya waladi tafantuka wa anta shaghir famal ladzi sayyabaka. Wahai anakku, ketika aku menguburmu, kamu kan masih kecil, atau kamu meninggal masih kecil, tapi kok rambutmu putih semua, beruban semua, ini apa sebabnya? Faqala ya abati dufina ila janibi rajulun mimman kana yashrabul khamra fid dunya fazafarat jahannamu liqudumihi zafratan lam yabqa minha tiflun illa syaba ra'suhu min siddati zafratiha. Maka anaknya tadi menjawab, wahai ayah, di samping saya dimakamkan, dikuburkan orang laki-laki dewasa yang waktu di dunia dia sukanya minum khamr. Maka dengan kedatangannya itu neraka jahanam bergemuruh, dan gemuruhnya sangat dahsyat sekali, sehingga setiap orang termasuk anak kecil yang mendengar gemuruhnya neraka jahanam itu langsung ketakutan sampai rambutnya beruban semuanya. Jadi bukan hanya saya saja, tapi semua yang mendengar gemuruhnya neraka jahanam gara-gara orang yang itu peminum khamr, maka semuanya rambutnya menjadi beruban. Wa nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma yujibul 'adzaba fil akhirah. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita semuanya dari dosa-dosa yang menyebabkan azab di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, demikian pengajian pada malam hari ini. Semoga yang ngeri-ngeri tadi tidak menimpa kita, tidak menimpa anak cucu kita, keluarga kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kalau tidak ada, maka kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.